فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Bismillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir atau ikhtisar terhadap tafsir Ibnu Katsir dari terjemahan kitab Al-Misbah Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, yang mana ini ditahqiq atau diteliti oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh. Kita akan mulai dari ayat 78 sampai 80 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyun." Di antara mereka, yaitu di antara ahlul kitab, ada yang disebut ummiyun atau apa yang disifati sebagai ummiyun. Buta huruf kalau bahasa kita. Mujahid berkata al-ummiyun merupakan jamak dari kata ummi yang berarti orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal itu dikemukakan pula oleh Abu Aliyah, Rabi' bin Anas, Qatadah, Ibrahim An-Nakhai dan ulama lainnya. Makna ini adalah yang zahir yang tampak jelas pada firman-Nya ummiyun la ya'lamuna al-kitaba. Imma di sini la ya'lamuna al-kitab illa amani, menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak faham apa yang mereka baca dari Alkitab yang mereka baca, mereka tidak memahaminya. Jadi ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ketika dikontekskan kepada Al-Quran atau kepada kitab samawi, ketika seseorang bisa membaca secara huruf namun tidak bisa paham secara makna, maka itu merupakan karakter ummi juga. Ummi dari segi adamul ilm bih, ya, jadi tidak memahami Al-Quran itu juga merupakan ummi dari segi pemaknaan, walaupun bukan ummi dari segi pembacaan lafal. Makanya kita ini sangat-sangat dianjurkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahkan diwajibkan untuk tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran semampu kita. Jadi tafsir dari ummiyun di sini alladzina la ya'lamun al-kitab, mereka tidak mengetahui Alkitab Taurat. Maksudnya mereka tidak mengetahui isi kitab tersebut. Oleh karena itu, di antara sifat yang dimiliki Nabi adalah al-ummi, karena beliau tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun." Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran. Kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Quran suatu kitab pun. Artinya engkau tidak bisa membaca huruf-huruf itu dan kata-kata itu tidak bisa engkau baca. Min qablih, sebelum membaca Al-Quran, min kitab. Wa la takhutuhu bi yaminik. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu.
beberapa ahli tafsir menyinggung lafal wala takhutuhu biyaminik. Wala takhutu biyaminik. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan menulis dengan tangan kanan, bukan tangan kanan yang dinafikan, melainkan Allah nafikan kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis. Engkau wahai Muhammad tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Yang Allah Ta'ala nafikan keberadaannya adalah kemampuan Nabi SAW untuk menulis, bukan menafikan masalah tangan kanan yang dipakai untuk menulis, bukan. Malah justru di sini mengitsbat bahwasanya menulis itu yang normal adalah dengan tangan kanan. Maka seseorang ketika menulis, ketika dia kidal, maka lebih afdal dia mempelajari menulis dengan tangan kanan sehingga sesuai dengan apa yang di ayat menulis dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, misal yang berkaitan dengan tangan kanan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dan beberapa hadis teristinbatkan darinya bahwasanya tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia terutama, dan untuk hal-hal yang mubah. Di antara hal-hal yang baik seperti menerima sesuatu dan mengambil sesuatu dengan tangan kanan. Adapun hal-hal yang bersifat istinja, istinqa, ya, untuk membersihkan, maka dengan tangan kiri. Sampai sebagian ulama berpendapat sesuai dengan istinbat mereka terhadap penjamaan dalil demi dalil bahwasanya kalau kita bersiwak, jika maksud kita bersiwak adalah untuk mengindahkan gigi, untuk mengamalkan sunnah belaka, maka dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan sah. Namun kalau misalnya kita bersiwak untuk istinqa, istitabah, membersihkan sisa makanan atau kotoran di gigi, maka dengan tangan kiri. Itu kata sebagian ulama. Ya. Tapi berarti ala kulli hal wala takhutuhu biyaminik, di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya pada asalnya menulis itu mestinya dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Idzal lartabal mubtilun, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, maka orang-orang yang mengingkarimu itu betul-betul ragu. Karena dia kan pernah baca, pernah tulis, bisa aja itu ngarang. Tapi kan kenyataannya Rasulullah SAW tidak pernah baca sebelumnya, tidak pernah menulis sebelumnya, tapi kok sekarang punya kitab. Tapi Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kami adalah umat yang ummi. Kami tidak menulis, waalaikumsalam, tidak menulis, tidak pula kami berhitung. Satu bulan itu sekian, tidak. Melainkan pada asalnya satu bulan itu 29 hari, kata Nabi SAW dalam hadis lainnya. Maksudnya bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Ya. Asy-syahr artinya apa ya ikhwan di sini? Asy-syahr. Syahr. Hah? Bulan. Qamar bulan. Ya kan? Kalau kalender Hijriyah itu pakai qamar atau syams? Qamar. Kenapa di Indonesia terjemahan syahr bulan, bukan matahari? Nah, karena sebenarnya pada asalnya mestinya perhitungan kalender itu dengan bulan. Paham gak? Jangan di Indonesia, di internasional bahasa Inggrisnya syahr apa? Month. Dari kata moon. Tapi mereka malah menghitungnya melalui peredaran matahari, bukan dengan bulan. Gimana? Paham gak poin yang Anda inginkan? Gitu. Ya, jadi syahr maknanya bulan di Indonesianya, karena semestinya perhitungan kalender itu dari bulan gitu, bukan dari matahari gitu. Kami adalah umat ummi yang tidak dapat menulis dan berhitung. Satu bulan itu sekian, sekian, dan sekian.
Artinya, dalam menjalankan dan menentukan waktu ibadah, kita tidak membutuhkan tulisan dan hitungan. Ya. Dalam menjalankan dan menentukan waktu ibadah, tidak membutuhkan tulisan, tidak membutuhkan hitungan, tidak membutuhkan angka. Itu dalam menjalankan dan menentukan waktu ibadah. Pada asalnya. Pada asal begitu. Namun kalau zaman sekarang karena manusia itu sudah terlalu banyak, ya banyak sekali dengan izin Allah. Dan untuk mempermudah kaum muslimin supaya bisa berjamaah dan mengetahui waktu salat, maka pakailah kemudian al-hisab yaumiyan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan itu dimaksudkan untuk tashil, mempermudah occasion yang di keseharian kita, sehingga kita tidak perlu untuk nengok-nengok ke matahari dan bayangan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Dan ini semoga kemudahan ini adalah karunia dari Allah, bukan sebagai penyelisihan terhadap sunnah Nabi atau syariat Islam. Tapi memang kembali ketika suatu hal tersebut adalah ibadah, maka ketentuannya harus ditentukan dengan tanggalan qamariyah, hijriyah, bukan syamsiyah. Dan bedakan antara menentukan dan menjalankan ibadah dengan mengoperasikan muamalah. Menentukan waktu ibadah seperti menentukan waktu ibadah pada umumnya itu tidak butuh tulisan tertentu atau hitungan. Salat misalnya. Maka waktu-waktu salat seperti hari-harinya dan salat Id, ya itu tidak memerlukan hitungan. Tapi pada asalnya bulan 29 kemudian carilah hilal. Tidak ketemu, tidak terlihat, tidak tampak, maka khalas. Lanjut lagi satu hari, begitu. Begitu juga dengan zakat. Ya, zakat, kalau misalnya sudah sampai nisab pada tanggal 1 Ramadan, maka antum bayar zakat sesuai dengan haulnya 1 Ramadan tahun depan. Ya, pakai Ramadan. Kecuali yang sifatnya muamalah. Misal antum berhutang 5 juta. Terus ditenggatkan waktunya, akan antum bayar full 5 juta November tanggal 5. Ini pakai kalender Syamsiyah Masihiyah. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Karena ini masalah muamalah. Ya. Ada masalah ibadah tidak? Baik, juga firman Allah Azza wa Jalla mengenai hal tersebut, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ibnu Jarir menuturkan, masyarakat Arab menasabkan seorang laki-laki yang tidak dapat membaca dan menulis kepada ibunya. Masyarakat Arab menisbatkan seorang laki-laki yang tidak dapat membaca dan menulis kepada ibunya karena keadaannya yang tidak dapat menulis, bukan kepada bapaknya. Ingat, di Arab di masa itu mereka lebih didominasi laki-laki dalam urusan kemasyarakatan dan juga ilmu, sehingga perempuan kerap kali tidak diajarkan untuk membaca ataupun menulis. Dan kemudian perempuan mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah seadanya aja, tanpa bisa membaca, tanpa bisa menulis. Maka anak-anak yang tidak bisa membaca, anak laki-laki yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka disebut ummi. Kenapa ummi? Bukan karena kembali kepada fitrah, bukan. Bukan ummi karena bersifat keibuan dari segi rahmah dan syafaqah, bukan. Tapi ummi di sini karena ibunya memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, akhirnya anaknya pun begitu. Itu makna. Kenapa kok bisa disebut ummi? Ya. Tidak seperti abi. Abi misalnya, enggak disebut abi. Ya, ummi. Dinisbatkan kepada umminya, bukan nisbat nasab sebenarnya. Karena
Dan kemudian dalam Islam tidak boleh seorang dinasabkan kepada ibunya kecuali satu keadaan, yaitu dia waladu zina, anak zina, maka hanya dinasabkan kepada ibunya. Tapi itu tidak disebut ummi, ya. Jadi ummi yang dikenal secara istilah dalam Al-Qur'an adalah yang dinisbatkan. Nisbat di sini bukan nisbat dari segi keturunan. Nisbat di sini adalah nisbat sifat. Karena ibunya tidak bisa apa? Baca, tidak bisa tulis. Maka anaknya serupa dengan ibunya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka nisbat di sini nisbatun na'at atau nisbatun sifah, bukan nisbatun nasab. Karena kalau nisbat nasab, maka yang hanya diperbolehkan dan biasanya di jahiliyah bahkan itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada bapaknya, ya. Taib. Sedangkan mengenai firman Allah illa amaniya, kecuali dongengan bohong belaka. Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas mengatakan illa amani, yaitu obrolan dan pembicaraan sia-sia. Masih dari Ibnu Abbas, Ad-Duhak mengemukakan mereka berbicara bohong dengan mulutnya. Sedangkan Abu Aliyah dan Rabi' bin Anas menuturkan kecuali hanya angan-angan yang mereka harapkan dari Allah, yaitu apa yang bukan hak mereka. Jadi mereka tidak mengetahui Al-Quran, tidak mengetahui Taurat, kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Artinya kata Ibnu Ishaq, kata Ibnu Abbas, artinya mereka tidak mengetahui isi kitab tersebut dan mereka mengetahui kenabianmu Muhammad SAW hanya melalui dugaan belaka karena tidak punya ilmu. Ini orang-orang awam dari kalangan ahlul kitab Yahudi, ya. Ya, jadi ulama-ulamanya Rabbi Yahudi itu mereka mengajarkan kitab, tetapi banyak takwilan yang batil dan tafsir-tafsir yang sesuai dengan hawa nafsu ulamanya. Dan sayangnya di tengah kaum muslimin, trek seperti ini juga dilakukan oleh sebagian dari dai atau kiai yang mendistorsikan pemahaman yang sahih terhadap ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ditakwilkan menyimpang dari hak. Ya, terutama kalau misalnya kita mempelajari usul aqaid diniyah atau usul masail firaq, asas-asas masalah firqah dalam sempalan dalam Islam, di tengah kaum muslimin seperti Mu'tazilah, Kullabiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Rafidah, Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah dan seterusnya, maka kita akan dapatkan bahwasanya semua dari mereka itu memakai Al-Quran dan juga hadis, terutama ayat Al-Quran. Tetapi apa yang menjadi iskal, apa yang menjadi idlal untuk mereka, yaitu apa? Yaitu tafsiran mereka terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang menjadi muskilah bagi orang-orang Yahudi adalah yaitu tafsiran mereka terhadap Taurat disebarkan ke umat mereka dan dengan tafsiran yang menyimpang dari sebenarnya. Tapi sebelum itu ada yang lebih parah dari itu, dari mereka, dari orang Yahudi, yaitu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka telah mentahrif dan menyelewengkan, baik tahrif lafzi yang itu lebih buruk jauh dan juga tahrif ma'nawi. Dan mengenai firman Allah Azza wa Jalla wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga, Mujahid berkata mereka itu hanyalah berdusta belaka. Sedangkan ulama lain berkata mereka berprasangka buruk kepada Allah tanpa sedikit pun kebenaran. Maka Allah Ta'ala berfirman, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata ini adalah dari sisi Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Keuntungan yang sedikit ini maksudnya keuntungan duniawi. Ya. Mereka ini kelompok lain dari kalangan Yahudi, yaitu para penyeru kepada kesesatan melalui tipu daya dan cerita-cerita bohong atas nama Allah, serta memakan harta kekayaan orang lain dengan cara tidak benar. Lihat di sini, trek seperti ini juga banyak dilakukan oleh sebagian dari kita. Ya, yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah.
mengatasnamakan agama Allah, mengatakan ini adalah atas nama agama Allah, ini adalah wahyu, ini adalah istinbat dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Tetapi hakikatnya mereka berdusta dan tujuannya liyastaru bihi thamanan qalila. Dan karakter atau ghayah kesesatan rata-rata liyastaru bihi thamanan qalila. Ini benar, ayat ini magnificent ini untuk kita faham langsung pemetaan dan tujuan dari orang-orang yang menyimpang. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Jarang sekali orang yang menyimpang itu tulus dalam penyimpangannya murni karena dia pengen menegakkan kebenaran yang dia ketahui. Rata-rata liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu antum akan temukan berjilid-jilid di banyak sekali para pendakwah yang menyimpang dari agama Allah. Iya. Ada dikisahkan ada beberapa DKM di suatu masjid dari salah satu ormas ya, yang tentu kita tidak mungkin sebutkan di sini. Ya. Yang mana ada juga mengisi kajian rutin di masjid tersebut. Dan beberapa asatidzah Ahlussunnah juga mengisi kajian di masjid tersebut. Tapi masjid tersebut dulu ada mantan DKM. Jadi masjid itu berdiri DKM pertama nih, periode sekian. Kemudian DKM kedua diganti periode sekian, baru yang sekarang ini DKM ketiga sudah 2 periode. Tapi bukan sampai 2024 ya, enggak. 2 periode kelas. Nah, jadi ada tiga DKM. DKM yang paling pertama itu adalah orang ormas itu dan termasuk tergolong ustadz yang diundang sana sini oleh masjid-masjid ormas itu. Ya. Qadarullah ustadz ini provokatif ya, bukan dari golongan hijau. Qadarullah provokatif dan tidak senang dengan bukan dari golongan hijau, maksudnya bukan dari golongan asap, bukan ya. Nah, provokatif dan sangat tidak suka dengan kajian-kajian salafiyin. Dan sebabnya sebenarnya cuma apa? Dan memang sebabnya zahir sekali. Ketika Ahlus Sunnah, yaitu ikhwah kita, mereka membuat, dan bahkan ikhwah kita ini bukan bagian dari DKM, mereka hanya numpang. Tapi dipercaya oleh DKM, silahkan kelola. Ya, mengadakan kajian rutin berkali-kali di tiap minggu, itu selalu audiensnya banyak. Di atas 30 lah anggap. Ya. Dan juga jemaah yang lalu lalang atau yang karena di pinggir jalan gitu ya. Jemaah, bukan jemaah, maksudnya orang yang pulang kerja itu loh. Itu kadang-kadang juga ikut mendengar ustaz-ustaz Ahlus Sunnah. Accidentally gitu loh. Kayak bagi mereka tuh kok kayaknya menarik nih didengerin. Dan mereka juga masjid ini secara official di DKM punya kajian kajian dari ormas itu atau kajian ustadz yang tadinya DKM pertama. Ya. Hasadnya luar biasa. Propagandanya luar biasa. Ya. Dan diantara penyebabnya yaitu karena kuantiti. Kita ini kalau misalnya hasad terhadap kuantiti dari kajian, maka ini thamanan qalila sebenarnya. Thamanan qalila. Ya, jangan terperdaya dengan banyaknya hadir, ightirar dengan banyaknya kasratul hadirin. Tapi juga jangan terlalu kering juga. Yang hadir kameramen doang, cuma nggak ada. Ini miskin. Kalau ini kesian ini apa ya? Nasib. Ya. Maka ya di sini liyastaru bihi thamanan qalila. Banyak orang saling sikut menyikut, ternyata liyastaru bihi thamanan qalila. Thamanan qalila itu keduniaan. Dan keduniaan itu enggak pasti uang. Popularitas itu keduniaan dan itu thamanan qalila. Bahkan itu khusran. Kadang-kadang popularitas itu adalah penyebab khusran. Karena ightirar, keterpedayaan yang menyebabkan kerugian. Seseorang dia beriman karena banyaknya orang, beramal soleh karena pengen dilihat orang, berwasiat kepada kebenaran ya karena orang ketika itu cocoknya ya itu, berwasiat supaya sabar ya karena ya padahal dirinya belum tentu sabar ketika menghadapi fitnah. Maka orang ini melakukan hal yang baik itu bukan karena ingin selamat,
Dan orang-orang seperti ini khusran tapi dengan jubah falah, ya. Taib. Kemudian ikhwah, kata Allah Azza wa Jalla, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Kata Ikrimah, mereka itu adalah para pendeta Yahudi. Kata Qatadah, mereka itu adalah orang-orang Yahudi, umumnya orang Yahudi atau pendetanya. Dari Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Alqamah mengatakan, aku pernah menanyakan penggalan ayat tersebut kepada Ibnu Abbas, maka ia pun menjawab, ayat tersebut turun di kalangan orang-orang musyrik dan ahlul kitab. As-Suddi mengatakan, ada beberapa orang Yahudi yang menulis sebuah kitab berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Lalu mereka menjualnya kepada masyarakat Arab dengan mengatakan bahwa kitab ini berasal dari Allah. Dan mereka pun menjualnya dengan harga yang sangat murah sekali. Ini bisa makna kedua dari liyastaru bihi thamanan qalila. Kalau makna pertama liyastaru bihi thamanan qalila, ats-tsaman qalila ini sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, maknanya adalah dunia dan segala istrinya. Dunia dan segala isinya adalah thamanan qalila, tsaman qalil. Mata' qalil. Dunia ini qalil, sedikit sekali bagi yang mengerti. Ya. Amal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wala darul akhiratu khairul di surah Al-Kahfi mana? Kalau di surah Al-Ankabut, amal hayatud dunya la'ibu wa la'ib, itu surat Al-Ankabut. Kalau surat Al-Kahfi, amal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Betul tak? Yaitu kalau di surat Al-Ankabut beda, di surat Al-Kahfi beda. Ada lahu wal la'ib al-ankabut, la'ibu wa lahu al-kahfi. Dunia ini cuma permainan semata bagi orang-orang, dan kelalaian bagi orang-orang yang menyembahnya. Dunia ini permainan sebenarnya, mereka hanya main. Dan ajaibnya permainan itu dijadikan serius oleh mereka. Permainan dunia dijadikan serius oleh mereka. Antum lihat fanatis dan lunatik sepak bola dan semisalnya, itu sangat fanatik terhadap bola, ya. Padahal coba dapat pahala enggak, dapat duit belum tentu, ya. Tapi seru memang. Kadang ada yang berantem bunuh-bunuhan gara-gara itu, Allah Ustaz. Ya. Habis duit beli apa? Jersey-nya, iya. Ya, tergantung ori atau kalau pinggir jalan mah. Ya. Wahai kaum muslimin, kata Ibnu Abbas, bagaimana mungkin kalian menanyakan sesuatu kepada ahlul kitab, padahal kitabullah yang diturunkan kepada nabinya merupakan berita Allah yang paling aktual, yang apabila kalian membacanya tidak membosankan. Dan Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kalian bahwa ahlul kitab telah mengganti kitab Allah dan mengubahnya serta menulis kitab baru dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan bahwa kitab itu berasal dari Allah dengan maksud agar mereka dapat menjualnya dengan harga yang murah. Bukankah ilmu yang sampai kepada kalian melarang untuk bertanya kepada mereka? Demi Allah, kami tidak pernah melihat seorang pun dari mereka bertanya mengenai apa yang diturunkan kepada kalian. Tapi yang ajaibnya, anak kok menemukan sebagian dari riwayat-riwayat Israiliyat dari Ibnu Abbas gitu loh. Anda nggak tahu Ibnu Abbas berkata seperti ini, tapi di sisi lain Ibnu Abbas juga pernah meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat, ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan ats-tsaman al-qalil, yaitu dunia dan segala isinya. Taib, kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis itu dusta. Kecelakaan pula bagi mereka karena mereka biasa menerima uang sogok dan lainnya. Jadi ketika agama itu dipakai untuk seperti ini, wailul lahum. Taib, kemudian kata Allah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda fala yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ini kata mereka. Kepedean, ya. Kalaupun iya kami masuk neraka, kami nggak bakal disentuh kecuali beberapa hari saja. Ya Allah. Katakanlah, apakah kalian memang udah janjian sama Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, sehingga kalian akan selamat dari neraka dan kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari doang?
Bahkan kalian hanya sebenarnya am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian itu mengatakan, sebenarnya kalian hanya mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Allah Ta'ala berfirman dengan maksud memberitahukan mengenai keadaan orang-orang Yahudi tentang pernyataan dan pengakuan mereka bahwa neraka jahanam tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja, dan setelah itu mereka akan selamat darinya. Kira-kira kalau sehari aja di neraka, kira-kira gimana Bro Atom? Is that good idea atau gimana? Ya. Jangankan neraka ya kawan, antum 5 detik aja di atas api unggun ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala membantah pengakuan mereka. Apakah kalian sudah janjian sama Allah? Karena emang kalau sudah janjian sama Allah, kalau Allah berjanji, itu tidak akan Allah ingkari janjinya. Ya. Melainkan kalian itu hanya berdusta. Jadi orang-orang Yahudi itu berujar, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali 40 hari saja. Kata ayam ma'dudat, 40 hari. Lumayan lama itu 40 hari. Ada yang menambahkan waktu 40 hari itu adalah masa penyembahan mereka terhadap anak sapi. Mereka dulu orang-orang Yahudi yang menyembah anak sapi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi. Selama 40 hari mereka menyembah anak sapi. Maka ketika mereka diancam neraka, mereka bilang, paling 40 hari. Kan kami nyembah sapinya cuma 40 hari. Ya paling kalaupun diazab nanti di neraka 40 hari doang. Lihat, mereka mengarang-arang seperti itu. Dan seolah kalau diazab, kalau misalnya kita bermaksiat 1 hari, diazabnya paling di neraka 1 hari. Bermaksiat di suatu hari hanya 1 jam, paling di neraka cuma 1 jam. Dia belum pernah ngerasain, makanya belum pernah ngerasain dia ngomong kayak gini. Kalau dia udah ngerasain neraka tuh gimana, nggak bakal dia ngomong kayak gini, ya. Orang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, setelah Khaybar berhasil ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah daging kambing yang ditaburi racun. Kapan-kapan mudah-mudahan kita habis kajian makan kebuli, ya. Amin, amin. Ya. Sebagaimana itu impian di kajiannya rumah Pak Deden, nggak jadi-jadi sampai sekarang. Sekarang muskilahnya kalau udah dibeliin kebuli nanti ngasih tumpeng kebuli, yang datang Dika doang misalnya, yang lain gak datang, gimana kira-kira? Seneng gak? Iya, mudah-mudahan suatu saat bisa di rumah Allah, di masjid, terus kita bisa sholat syuruk, kemudian pahala makin berlimpah, kemudian sarapannya nasi kebuli tiap pagi. Gimana kira-kira Pak? Senyuman antum bakal beda itu habis itu besok. Ya itu di Saudi ya, di Saudi. Kalau di Indonesia nggak ada, khurafat ya itu. Iya tiap pagi habis udah subuh di masjid, kajian rutin di masjid, sholat syuruk, habis itu disediakan nasi kebuli yang udah diatur tiap pagi. Kalau nggak nasi kebuli, nasi mandi, biryani, basmati, kemudian makan makanan mewah di Indonesia, Bekasi pula. Ini khurafat dan takhayul yang harus diberantas ya. Ustura, asatir, bahkan nggak ada di zaman dulu, nggak ada. Indonesia nggak pernah kayak gitu. Tapi semoga ada gitu loh. Cuman dari mana duitnya? Janganlah kamu maksudnya. Kan duitnya nasi basmati berapa harganya, ikhwan? Itu insya Allah kalau kayak gitu tiap pagi kita kayak gitu, banyak yang hadir. Seenggaknya yang hadir banyak pas menjelang makannya itu banyak. Tapi ya kita pengen seperti itu, ikhwan. Ya nggak apa-apa memotivasi orang supaya hadir dengan adanya fitur-fitur yang masya Allah. Ya. Ibu kasih tahu berarti Ustaz. Insya Allah ada kebuli. Enggak kan? Ya tersinggung lah. Kalau misalnya di grup, Insya Allah kebuli loh. Mesennya sama siapa Ustaz?
ada misalnya nama orang lain, padahal itu di grup kita ada beberapa ikhwan yang memang usaha kebuli, kok nggak amanah pesennya, akhirnya tersinggung kan. Iya, atau kita keluarin aja dulu mereka ini baru kita umumin. Ya Masya Allah, ya diberi hadiah daging kambing. Ada di antara seorang artis ya, sultannya artis, tahu? Kebayang sultannya artis kita siapa? Sultannya para artis Indonesia siapa tahu? Kalau perusahaan banyak, kaya, tajir, dan Masya Allah. Di Cilandak rumahnya? Enggak. Ya sultannya artis lah pokoknya. Dia bilang dengan mobil mewahnya itu juga memperlihatkan, bosan gue jadi sultan. Ini kalimat sombong atau emang bener dia bosan gitu loh. Karena emang dunia itu semakin antum kejar sebenarnya bosan, capek. Beda dengan amal soleh, semakin antum lakukan amal soleh semakin nikmat insyaallah. Itulah surga gitu loh. Surga itu semakin antum ada di dalamnya semakin nikmat. Kehampaan dunia semakin antum di dalamnya itu semakin ngambang sebenarnya. Dunia itu biasa aja. Anda udah merasakan sarung yang harganya jutaan, udah biasa tiap hari pakai, rasanya gimana kira-kira? Ya sama kayak pakai sarung lain, sebenarnya sama. Nutupin aurat, selesai. Ternyata emang dunia seperti itu ya kawan. Ya pada ini antum punya mobil, gonta-ganti mobil, jual mobil sama, ya sebenarnya mobil khalas gitu loh. Nggak bakal berubah transformer dan seterusnya, nggak bakal. Mudah. Ya. Iya. Seandainya misalnya beliau ini, orang ini sultannya para artis. Coba kalau uangnya digunakan buat mendanai nasi kebuli di kajian-kajian pagi. Masih nasi kebuli ngomongnya, saking ngidam. Ya, kita ajuin proposal. Daripada menghambur-hamburkan buat ke luar negeri, terus buat pamer ini pamer itu, beneran deh. Kata Nabi SAW, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Iya, sebarkanlah salam, berikanlah makanan. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang pada tidur. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makanan untuk mencari wajah Allah. Juga dalam ayat hadis lainnya tentang amalan yang memiliki fadilah, antut'imu tu'am, memberi makanan. Bahkan Al-Qurtubi mengatakan, jika engkau punya dosa besar atau dosa banyak dan engkau pengen diampuni, maka berikan siqayah pada orang-orang. Apa siqayah? Air minum. Berdasarkan istinbat terhadap hadis seorang pelacur pezina yang membantu seekor anjing dengan usahanya betul-betul untuk minum anjing itu. Itu anjing yang diberikan makanan, minuman, apalagi kalau misalnya manusia. Maka it'amu ta'am dan siqayah terhadap hamba Allah, apalagi tulabul ilm, itu fadilahnya besar. Anda di sini bukan dalam rangka menguis, wallah, enggak. Cuman itu fadilah besar memang. Iya. Betul, memang ada di antara asatidzah yang kita yang mengkritik, ngapain sih habis kajian makan-makan, itu pendapat beliau. Sebutkan nas yang mengharamkan hal tersebut, tidak ada. Enggak ada masalah. Selama memang tidak menimbulkan fitnah, enggak masalah gitu loh. Faddal, mau makan setelah kajian, mau makan bareng, tafaddal. Bahkan di antara keberkahan makan adalah makan bareng, ya. Satu nampan. Dan itu hanya bisa dilakukan di Indonesia dengan nasi kebuli. Karena kalau pakai nasi uduk, satu nampan nasi uduk, enggak relevan. Kita itu tadi ngomong Yahudi, tiba-tiba kita nyambung ke nasi kebuli, ya. Gara-gara Rasulullah SAW di sini diberikan hadiah daging kambing, tapi ketika itu setelah Khaybar berhasil dilakukan, Rasulullah diberi hadiah daging kambing yang ditaburi racun. Maka beliau pun langsung bersabda, kumpulkan orang-orang Yahudi di sini untuk menghadapku. Setelah berkumpul, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang tua kalian?
Jawab mereka, si fulan. Beliau pun berkata, kalian berdusta, padahal orang tua kalian adalah si fulan lainnya. Jadi dikumpulin orang Yahudi, kamu siapa bapakmu? Nenek moyangmu siapa? Saya keturunan fulan. Kadzabta, bohong kamu. Sebenarnya kamu anaknya fulan ini. Ya, dan mereka kemudian berujar, iya, engkau memang benar ya Rasulullah, ya Muhammad. Mereka enggak mau bilang Rasulullah, engkau benar ya Muhammad. Padahal kenyataan kebenarannya Nabi Muhammad itu udah di depan mata mereka loh. Sampai mereka bohong tentang nasab mereka, Rasulullah tahu kebohongan mereka dengan izin Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, beliau bertanya kepada orang Yahudi, apakah kalian menjawab jujur jika aku tanya mengenai sesuatu kepada kalian? Ya, maka kata orang Yahudi mengakui ini, wahai Abu Qasim, jika kami bohong, maka pasti engkau mengetahuinya. Mau kamar mandi? Ayo fadhal. Enggak kirain mau ngapain. Engkau pasti mengetahuinya sebagaimana engkau mengetahui orang tua kami, karena kan ke arahnya sana gitu. Takutnya ke akuarium kan, dia ngapain gitu di akuarium. Jawab mereka. Lebih lanjut Rasulullah bertanya kepada mereka, siapakah penghuni neraka itu? Ya. Jadi orang-orang ini, orang Yahudi saja. Wahai orang Yahudi, apa kalian mau jujur kalau misalnya saya tanya tentang diri kalian? Kata mereka, mana mungkin, kami nggak bisa bohong. Engkau wahai Muhammad, engkau tahu banyak hal. Engkau aja tahu tentang orang tua kita, gimana kita bisa bohong? Baik, kata Rasulullah. Siapakah penghuni neraka? Kata Rasulullah. Nanya ke orang Yahudi. Kata orang Yahudi apa? Kami. Tapi kami berada di neraka sebentar saja. Kemudian kami akan meninggalkan neraka. Kemudian kalian akan menggantikan kami di sana. Kurang ajar orang Yahudi itu. Katanya nggak mau bohong, tapi mereka ngomongnya kayak gini gitu loh. Siapa penghuni neraka? Kita, orang Yahudi. Tapi sebentar doang. Sebentar habis itu kalian, wahai Muhammad, yang bakal gantiin kami posisinya di neraka. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada mereka, hinalah kalian, kami tidak akan pernah menggantikan kalian di neraka. Kemudian beliau pun bertanya, apakah kalian akan menjawab jujur jika aku tanyakan sesuatu pada kalian? Lagi-lagi ditekankan gitu. Ya wahai, ya kami jujur kok gitu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah kalian telah menaburkan racun pada daging kami ini? Lihat Rasulullah, Allah berikan ilham dan wahyu. Mereka kemudian berkata, iya kami menaburkan racun. Iya karena udah ketahuan segalanya gitu loh. Atas beliau bertanya lagi, kenapa kalian melakukan hal itu? Ya, saya Dika nggak dengar cerita ini, udah ke kamar mandi dia, atau mungkin live streaming mungkin di kamar mandi. Nah, terus beliau bertanya lagi, lalu mengapa kalian melakukan hal itu? Kata orang Yahudi, jika engkau pembohong, wahai Muhammad, kami bisa bebas dari Anda. Dan jika engkau benar-benar nabi, maka racun itu tidak akan pernah membahayakanmu. Mereka itu juga pengen menguji, padahal mereka itu udah tahu gitu loh. Ini kita uji ya Muhammad ini. Kalau ternyata ini kena nih racun ke dia, berarti dia bohong selama ini. Kalau ternyata dia tahu ternyata, maka berarti dia benar nih nabi, karena racun ini gak bakal membahayakan dia. Karena nabi ini tidak, dalam sabda mereka, dalam ajaran agama mereka, nabi itu, seorang nabi tidak akan mati dalam keadaan diracuni. Mati karena sakit atau mati karena dibunuh, nah itu. Tapi kalau diracuni enggak. Kita mereka. Pemahaman mereka gitu loh. Makanya mereka menguji gitu loh. Kalau ternyata dia mati, Muhammad ini mati, berarti bukan nabi. Tapi sebenarnya mereka dalam hati tahu ini pasti nggak mati nih dengan ini. Itulah kontrasnya orang-orang seperti itu. Ya. Taib, untuk tafsir Mukatsir kita cukup sampai situ. Insyaallah kita lanjut ke kajian kitab Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid insyaallah.